Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Haryansyah Putra dari kampus Instiper Yogyakarta. Fakultas saya Fakultas Pertanian dengan jurusan Agroteknologi. NIM saya adalah 23656. Di video kali ini saya akan membahas tentang drone. Drone yang akan saya bahas kali ini adalah drone untuk pemupukan kelapa sawit. Nah, jadi ada beberapa jenis drone untuk pemupukan, teman-teman. Nah, yang pertama ada fixed wing. Fixed wing ini memiliki jangkauan luas tapi tidak bisa hover. Jadi dia tidak bisa terlalu jauh, teman-teman. Yang kedua ada multirotor. Multirotor ini lebih presisi untuk pemupukan dan penyemprotan. Lebih efisien lah kalau bisa dibilang. Nah, terus drone ini dia dilengkapi dengan tangki dan nozzle untuk menyemprot pupuk cair. Jadi kalau mau nyemprot ada tangkinya, teman-teman. Dan juga bisa untuk penyemprotan hama. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan gimana caranya drone ini bekerja. Yang pertama, cara drone itu bekerja adalah dengan melakukan pemetaan area dengan menggunakan GPS. Dan yang kedua, itu ada namanya rencana jalur terbang atau flight path. Yang ketiga, itu ada namanya penerbangan otomatis. Nah, disitulah drone bekerja dengan secara otomatis dan dipantau melalui remote. Yang keempat itu penyemprotan pupuk sesuai zona kebutuhan atau presisi. Dan dari kalian juga pasti banyak yang berkomentar kan, Bang, banyak negatifnya, Bang, banyak mengeluarkan biaya, gak ada untungnya. Nah, tidak, teman-teman. Jadi keunggulan dari drone untuk memupuk ini sendiri banyak keunggulannya. Yang pertama, kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Kita nggak harus capek-capek turun ke lapangan, tidak harus capek-capek mengeluarkan biaya untuk orang mupuk. Nah, yang kedua, itu presisinya tinggi, mengurangi pemborosan pupuk. Salah satu contoh pupuk yang terbuang. Terus yang ketiga, aman untuk lahan yang sulit dijangkau. Jadi kayak dekat-dekat sungai. Nah, itu kita bisa, teman-teman, menggunakan drone ini. Terus yang keempat itu ada mengurangi dampak lingkungan. Contohnya, kalau kita mupuk sendiri kan itu bisa terkena hidung. Kita hirup dia bisa jadi racun. Sedangkan kalau menggunakan drone ini tidak, teman-teman. Jadi ada banyak keunggulannya dari drone ini sendiri. Dan di sini saya juga tidak akan membahas tentang keuntungan aja. Jadi ada tantangan dan solusinya juga. Tantangannya apa, Bang? Nah, tantangan yang pertama itu adalah biaya awal tinggi. Terus kedua, keterbatasan teknisi. Karena di zaman sekarang belum banyak bisa orang menggunakan drone untuk pemupukan ini. Nah, keterbatasan teknisi itulah yang dimaksud. Yang ketiga, memang baterainya cepat habis. Terus solusinya gimana, Bang? Solusinya itu adalah gampang, kawan-kawan. Jadi solusinya itu skema atau kerja sama. Jadi kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, atau kita bekerja sama dengan teknisi yang bisa menerbangkan drone ini. Dan juga drone ini bisa dibilang sebagai investasi kita lah. Nanti bisa kita sewakan, itu bakal menjadi income ke kita. Terus yang kedua, solusinya itu adalah pelatihan. Nah, jadi kita latih orang-orang yang belum bisa menggunakan drone ini agar bisa supaya menggunakan drone. Terus yang ketiga itu ada ganti baterai cepat atau drone cadangan. Jadi kita bisa langsung mengisi baterai yang sudah penuh dengan baterai yang sudah habis, kawan-kawan. Atau kita bisa membawa drone cadangan. Misal kita punya 2 drone untuk mupuk nih, jadi dua-duanya kita bawa ke lahan. Jadi begitu yang satu habis, kita bisa menggunakan yang satu lagi, kawan-kawan. Jadi begitu ya. Nah, kesimpulannya dari video yang saya buat ini adalah drone ini menjadi solusi modern, teman-teman, untuk efisiensi pemupukan dalam kelapa sawit, yaitu yang saya bilang tadi, hemat tenaga dan hemat biaya. Terus yang kedua, teknologi ini mampu menurunkan biaya, terus meningkatkan hasil dan menjaga lingkungan. Yang ketiga itu kita perlu dukungan pelatihan dan investasi awal. Dukungan pelatihan ini misal membutuhkan teknisi tadi kan yang kurang. Terus yang kedua, investasi awal, kita harus mempunyai modal yang besar juga, teman-teman. Jadi nggak bisa kita modal nekat aja, nggak bisa. Jadi kita harus memiliki investasi awal tadi. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya, kawan-kawan. Terus pantauin akun YouTube saya untuk video-video terbarunya.
Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.